Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, Ara lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Wang Lin, apa pendapatmu tentang tubuh baru lelaki tua ini? Oh, sial, setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku punya tubuh lagi. Hahaha. Setelah punya tubuh sendiri, aku harus bersenang-senang. Konon katanya semua kultivator wanita di planet Feng Luan cantik-cantik. Orang tua ini selalu ingin pergi ke sana. Begitu kita meninggalkan tempat ini, aku harus bersenang-senang. Wang Lin, apakah kamu mau pergi? Wang Lin menggaruk kening. Dia menatap anak laki-laki di depannya dan berkata dengan tenang, "Tidak, aku tidak akan pergi," ucap Wang Lin. Anak laki-laki itu adalah Situnan. Setelah menguasai tubuh itu, ia mempersingkat waktu penyesuaiannya dengan melahap leluhur keempat. Meskipun ia belum pulih sepenuhnya, tingkat kultivasinya sudah berada pada tahap Ansenden. Situnan memutar matanya dan ia berkata, "Kamu terlalu membosankan. Yang kamu lakukan hanyalah berkultivasi dan berkultivasi. Siapa yang bisa berkultivasi? Tahukah kamu mengapa orang tua ini mulai berkultivasi? Biar ku beritahu, lelaki tua ini berkultivasi untuk memiliki semua wanita cantik di dunia, mencuri semua harta karun di dunia, dan menyingkirkan siapapun yang tidak kusukai. Inilah sebabnya aku mulai berkultivasi kembali di planet 4 orang suci. Kalau tidak, dengan betapa membosankannya kultivasi itu, siapa yang akan mau melakukannya? Ketika aku mencapai tahap pembentukan fondasi, aku memutuskan untuk berhenti berkultivasi dan diam-diam melarikan diri ke negara kecil yang hampir tidak memiliki kultivator. Aku menjadi bangsawan di sana, berpesta setiap malam, dan meminta wanita melayaniku setiap malam. Begitulah kehidupanku di sana. Siapapun yang tidak aku sukai akan kubunuh hanya dengan satu mantra. 10 tahun. Ya, aku tinggal di sana selama 10 tahun. Situnan mulai mengingat masa lalu. Dia jelas merindukan masa-masa itu. Wang Lin terbang ke depan dan dengan tenang ia bertanya, "Jika memang senyaman itu, mengapa kamu tidak menikmati sisa hidupmu di sana saja?" ucap Wang Lin. Kemarahan muncul di wajah Situnan ketika dia menjawab, "Kau pikir aku tidak mau? Jika bukan karena seorang kultivator core formation yang kejam yang datang mencari masalah, aku akan menikmati sisa hidupku di sana. Kultivator core formation itu mengejarku, dan aku mengalami banyak kesulitan untuk akhirnya melarikan diri. Aku mengatupkan gigiku dan melanjutkan kultivasiku. Kali ini aku bertahan selama beberapa dekade dan mencapai tahap core formation. Lalu aku bersiap lagi untuk mencapai tahap akhir core formation sebelum meninggalkan kultivasi tertutup." Mendengar ini Wang Lin tertawa. Dia menatap Situnan dan bertanya lagi, "Lalu, kamu pergi untuk membalas dendam?" tanya Wang Lin. "Balas dendam apa? Kultivator formasi inti itu telah lama dibunuh oleh orang lain. Setelah aku keluar dari kultivasi tertutup, aku pergi ke negara kultivasi tingkat 2 dan melanjutkan malam-malamku dengan berpesta dan bersenang-senang." Wang Lin mengusap dagunya dan tertawa. "Hehehe, mungkinkah kamu pernah bertemu dengan seorang kultivator Nansen Soul?" Mata Situnan membelalak. Lalu dia berkata, "Benar sekali. Bahkan belum 3 tahun kemudian, seorang kultivator Nansen Soul memutuskan bahwa dia menginginkan salah satu kultivator wanita Foundation Establishment milikku untuk dijadikan tungku kultivasi. Orang tua ini tidak dapat mengalahkannya dan harus lari. Kali ini aku berkultivasi hingga mencapai tahap akhir Nansen Soul sebelum aku keluar dari kultivasi pintu tertutup. Setelah itu aku berkeliling ke daerah kultivasi tingkat 3 dan menjalani kehidupan bak raja serta menikmati semua keindahan. Saat itu, banyak sekali rekan kultivator yang sangat iri kepadaku." Mendengar ini Wang Lin tertawa terbahak-bahak. "Apa yang terjadi setelahnya? Mungkinkah kamu bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa?" Situnan menghela nafas dan ia berkata, "Nasibku sial. Setelah 10 tahun, aku membunuh seseorang dan membuat marah seorang kultivator soul formation. Aku hampir mati dan diselamatkan oleh susahku generasi pertama. Dia bukanlah susahku pertama, dan begitulah cara aku bertemu Ye Wuyao. Namun tingkat kultivasinya tidak tinggi dan dia tidak bisa melindungiku selamanya. Jadi aku berlari untuk menyelamatkan diriku lagi. Kali ini aku belajar dari kesalahanku. Aku memasuki kultivasi pintu tertutup untuk memahami kehidupan dan mencapai tahap soul formation. Aku bertahan dalam kultivasi pintu tertutup sampai aku mencapai tahap akhir soul formation," ucap Situnan. "Lalu, apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Wang Lin lagi. "Apa yang terjadi selanjutnya adalah aku membalas dendamku. Aku pergi ke sekte kultivator pembentukan jiwa tingkat menengah itu dan membunuhnya sebelum kembali menikmati hidup. Sayangnya,
Ini tidak berlangsung lama, karena Ye Wuyao menemukanku dan memintaku untuk pergi ke alam surgawi bersamanya. Jadi kami pergi dan mengumpulkan banyak batu giok surgawi, dan kemudian aku mencapai tahap transformasi jiwa setelah kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Awalnya aku ingin pergi mencari negara kultivasi dan terus hidup seperti raja. Karena saat itu tidak banyak orang yang bisa menggangguku lagi. Orang tua ini tidak ingin berkultivasi lagi karena terlalu membosankan, dan aku ingin menjalani sisa hidupku dengan bersenang-senang. Tetapi Ye Wuyao yang tua dan berkulit tebal itu berkata bahwa jika aku ingin bermain, maka aku harus bermain di luar planet 4 orang suci. Kami akan membuat negara kultivasi peringkat 6 tempat aku bisa bermain dengan cara apapun yang aku inginkan. Aku tidak berpikir jernih saat itu. Jadi aku jatuh ke dalam perangkap pencuri tua itu. Sialan dia. Demi mimpi ini, lelaki tua ini berkultivasi tanpa henti dan pergi kemana-mana bersamanya. Akhirnya, dia menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku. Dan kami berdua mengangkat negara kultivasi peringkat 4 selangkah demi selangkah menjadi negara kultivasi peringkat 6. Baik aku maupun dia berhasil mencapai tahap ascendant dan diberi planet kumuh ini oleh aliansi kultivasi. Orang tua ini benar-benar ingin bersenang-senang di planet Suzaku ini. Sayangnya, klan abadi terabaikan ada di sini. Klan abadi terabaikan berani mencuri dari orang tua ini. Jadi bagaimana mungkin aku membiarkan mereka pergi? Saat itu, perang menyelimuti planet ini dan langit menjadi gelap. Klan abadi terabaikan memiliki beberapa wanita baik yang diambil orang tua ini dan aku bersenang-senang dengannya. Kemudian Ye Wuyao mengorbankan dirinya bersama beberapa teman lama untuk menjaga klan abadi terabaikan. Saat itu aku sangat tertekan dan hendak meninggalkan planet Suzaku untuk mencari planet kultivasi yang lebih lemah untuk melanjutkan hidupku sebagai seorang pangeran. Sayangnya, pencuri tua Ye Wuyao itu bahkan bersekongkol melawanku dalam kematiannya dan menjadikanku Suzaku generasi kedua. Apa yang terjadi setelah itu kau sudah tahu. Tubuhku hancur dan aku terpaksa bersembunyi di dalam surga yang menentang manik-manik sampai aku bertemu denganmu. Sekarang setelah tubuhku kembali, aku harus membalas dendam dan bersenang-senang di planet Feng Luan. Kemudian aku akan menemukan negara kultivasi di sana dan melanjutkan hidupku sebagai seorang pangeran. Biarkan aku memberitahumu, Wang Lin, berkultivasi secukupnya saja. Itu tidak apa-apa. Hidup adalah sesuatu yang harus kau nikmati dan bersenang-senanglah. Mata si Tunan mengandung sedikit kesedihan, seolah-olah dia telah melihat menembus kehidupan. Wang Lin kemudian berkata, dauku dan daumu tidak sama. Ketika mengucapkan kata ini, mata Wang Lin tampak tenang. Dia telah mendengar tentang kehidupan si Tunan dan begitulah adanya. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa sesantai si Tunan dan menikmati hidup seperti itu. Dari titik waktu yang tidak diketahui, hati Wang Lin mulai mengejar kultivasi. Dia ingin tahu apa titik akhir dari kultivasi. Disinilah dia berbeda dari si Tunan. Si Tu memiliki versi kecerdasannya sendiri dan Wang Lin memiliki harga dirinya sendiri. Kesombongannya mencapai puncak selangkah demi selangkah untuk berdiri di atas dunia dan memahami kebenaran tentang surga. Si Tunan menatap Wang Lin dengan seksama dan merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar memahami anak yang ia lihat tumbuh besar ini. Terutama sekarang, ia merasa sangat asing dengan Wang Lin ini. Tetapi dalam ketidaktahuan ini, masih ada sedikit perasaan yang familiar. Alasan mengapa dia merasa asing adalah karena dia belum pernah melihat ekspresi seperti ini di wajah Wang Lin sebelumnya. Itu adalah kebanggaan terhadap jalannya sendiri. Si Tunan sangat membenci ekspresi ini karena dia hanya pernah melihat ekspresi ini pada satu orang lain sebelumnya. Dan itu adalah orang yang dia hormati, sekaligus yang ia benci pada saat yang sama. Suzaku generasi pertama, Ye Wuyao. Di dalam hatinya, Ye Wuyao seperti kakak laki-laki baginya. Sebuah eksistensi yang seperti guru dan saudara pada saat yang sama. Meskipun si Tunan sangat bangga, dia sangat peduli dengan kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya. Dan Ye Wuyao telah memberinya banyak hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan, tetapi dia mengingatnya di dalam hatinya. Itulah sebabnya meskipun dengan emosinya, meskipun dia ingin pergi, satu kata dari Ye Wuyao membuatnya menyerah pada ide itu dan tetap menjadi Suzaku generasi kedua. Di dalam hatinya, rasanya seperti dia menjaga planet Suzaku untuk Ye Wuyao. Sejak pertama kali bertemu Ye Wuyao, ekspresi Ye Wuyao selalu sama dengan ekspresi Wang Lin saat ini. Bahkan saat Ye Wuyao meninggal, ekspresinya masih penuh dengan kebanggaan. Dari murid rendahan dari sebuah sekte di negara kultivasi tingkat 4 hingga menjadi master sekte. Kemudian menyatukan semua sekte di negara itu untuk menjadi master sekte di seluruh negeri. Kemudian dia menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menaikkan negara kultivasi tingkat 4 menjadi negara kultivasi tingkat 5. Kemudian dia melakukan hal yang sangat mustahil dengan menaikkan negara kultivasi tingkat 5 menjadi negara kultivasi tingkat 6. Setelah menjadi negara kultivasi peringkat 6,
Ia diberi planet oleh aliansi kultivasi. Semua ini karena dia adalah Ye Wuyao. Tanpa dia, negara Suzaku akan tetap menjadi negara kultivasi tingkat 4 yang tidak mencolok di planet 4 orang suci. Mungkin negara itu sudah hancur. Dan pada saat ini si Tunan melihat ekspresi yang sama di wajah Wang Lin. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Yang terpenting sekarang adalah mengirimmu ke makam Suzaku dan mengambil kembali bagian jiwamu dari kristal planet kultivasi." Wang Lin, makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal planet kultivasi. Jadi selain Suzaku saat ini, tidak ada kultivator ascendant yang bisa masuk. Hanya kultivator transformasi jiwa yang bisa masuk. Jadi aku tidak bisa membantumu kali ini. Namun kamu bisa santai saja. Bahkan jika kamu gagal mendapatkan kembali bagian jiwamu, aku masih punya cara lain untuk mendapatkannya kembali. Tetapi metode itu sangat rumit dan sulit. Jadi akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkannya kembali sendiri, ucap si Tunan. Wang Lin mengangguk. Ia melihat ke arah negara Suzaku dan ia berkata dengan tenang, "Urusan di planet Suzaku hampir selesai. Begitu aku mendapatkan kristal planet kultivasi, aku akan meninggalkan planet ini. Situ, alam semesta ini sangat luas. Aku harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan." Setelah mengatakan itu, Wang Lin terbang ke kejauhan. Si Tunan tertawa saat ia menyusul Wang Lin. "Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Kita bisa membicarakannya saat kita berpisah. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Jika tidak ada yang salah, aku akan menjadi pangeran di planet Feng Luan." Saat mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, "Situ, alam apa yang berada di atas tahap ascendant?" Di atas panggung ascendant, si Tunan berhenti terbang dan menatap Wang Lin. Si Tunan menjawab dengan nada berat, "Alam di atas tahap ascendant bukanlah sesuatu yang diketahui oleh sebagian besar kultivator karena jumlah orang di alam tersebut terlalu sedikit. Tahap ascendant adalah puncak dan sekaligus pintu. Kebanyakan kultivator terhenti di pintu ini, tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka sebelum masa hidup mereka berakhir. Namun begitu kau menembus ambang itu dan menyentuh alam berikutnya, rentang hidupmu akan meningkat berkali-kali lipat. Meskipun tidak dapat bertahan selama langit dan bumi, rentang hidupmu akan meningkat pesat. Aku memperoleh sedikit pemahaman tentang alam berikutnya sebelum melarikan diri ke manik yang menentang surga. Itulah sebabnya aku mampu bertahan hidup selama puluhan ribu tahun di sana. Namun ini tidak berarti bahwa hidupku tidak terbatas. Jika waktuku tiba dan aku masih belum berhasil, aku akan tetap mati. Bukan berarti tidak ada orang yang berhasil lolos dari siklus reinkarnasi surga, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat rendah. Sangat sulit bagi mereka yang telah mencapai tahap ascendant untuk lolos dari siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi surga menghasilkan jumlah kekuatan yang berbeda berdasarkan tingkat kultivasi kultivator. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kultivator tingkat rendah memiliki waktu yang jauh lebih mudah lolos dari siklus reinkarnasi surga dengan asumsi bahwa ada kultivator tingkat tinggi yang membantu mereka. Mendengar ini, Wang Lin mengangguk. Ia teringat saat ia membantu Limuan menangkis utusan surga. Si Tunan menarik nafas dalam-dalam dan ia menunjukkan sedikit penyesalan. Setelah tahap ascendant, ada 3 alam nirvana hancur. Mata Wang Lin berbinar. 3 alam nirvana hancur. Benar sekali. Suzaku generasi pertama Ye Wuyao memberitahuku tentang 3 alam nirvana hancur setelah ia mendapatkan hadiah dari aliansi kultivasi. Jika ia tidak memberitahuku, maka aku tidak akan tahu sampai aku menjadi Suzaku berikutnya. Si Tunan mendesah saat ia mengingat masa lalunya. 3 alam nirvana penghancur. Alam pertama adalah nirvana pengikis. Alam kedua adalah nirvana pembersih, dan alam ketiga adalah nirvana penghancur, ucap si Tunan. Bagaimana setelah 3 alam nirvana penghancur? Apakah itu puncaknya? Tanya Wang Lin. Si Tunan menggelengkan kepalanya dan ia berkata, "Bagaimana bisa semudah itu? 3 alam nirvana penghancur hanya dianggap sebagai langkah kedua bagi para kultivator. Namun seseorang di tahap nirvana penghancur dapat dianggap sebagai pembangkit kekuatan di aliansi kultivasi. Orang-orang jarang mau main-main dengan mereka. Rumor mengatakan bahwa monster-monster tua di aliansi kultivasi bahkan berhasil menerobos melewati nirvana penghancur." Wang merenung sejenak, lalu dia melihat ke arah si Tunan dan ia bertanya lagi, "Apakah kamu seorang peramal nirvana?" Si Tunan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ada 2 ambang batas antara tahap ascendant dan menjadi peramal nirvana, yaitu tahap pembersihan yin yang. Tahap pembersihan yin yang melibatkan perubahan domain. Ini tidak sama dengan beralih dari non-jasmani ke jasmani, tetapi pemahaman yang lebih dalam. Aku tidak dapat menjelaskannya terlalu banyak, tetapi hanya setelah domainmu melewati tahap pembersihan yin yang, kamu dapat mencapai peramal nirvana. Sebelum aku dipaksa bersembunyi di dalam manik yang menentang surga,
Aku menyentuh batas tahap pembersihan yin yang. Meskipun aku tidak dapat berkultivasi saat terjebak, pemahamanku tentang domainku telah meningkat. Jadi aku menyelesaikan tahap pembersihan yin. Setelah aku melewati tahap pembersihan yin yang, aku hanya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi secara tertutup untuk menjadi peramal nirvana. Ucap Situnan. Situ, apa tingkat kultivasi Sukushi? Apakah dia juga berada di tahap pembersihan yin yang sebelum menjadi peramal nirvana? Tanya Wang Lin. Sedikit rasa jijik muncul di mata Situnan, lalu ia berkata, dia ascendant tahap akhir. Aku khawatir dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan yin yang. Jadi tidak perlu berpikir untuk menjadi peramal nirvana. Namun dia dianggap sebagai jenis kultivator ascendant yang sangat istimewa. Meskipun dia masih lebih lemah daripada kultivator di tahap pembersihan yin yang, dia bukanlah seseorang yang dapat ditandingi oleh kultivator ascendant tahap akhir biasa. Setelah mendengar jawaban Situnan, Wang Lin kembali bertanya, Segel Susaku dari aliansi kultivasi. Situnan memperlihatkan sedikit rasa kagum di matanya dan ia berkata perlahan, ya, dia adalah seorang kultivator ascendant bergelar dan dapat dianggap sebagai kultivator ascendant teratas karena dia menguasai teknik khusus dari aliansi kultivasi. Hyeouya memperoleh teknik yang sangat kuat setelah kembali dari aliansi kultivasi yang disebut Segel Susaku. Teknik ini sangat kuat. Sayangnya Segel Susaku hanya dapat digunakan setelah kamu mengendalikan kristal planet kultivasi. Setelah kamu mengendalikan keduanya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Taktik Susaku yang dipelajari setiap generasi Susaku adalah apa yang berhasil dipelajari oleh Susaku generasi pertama, Yewuyao, dari Segel Susaku. Segel Susaku tidak hanya meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi begitu kamu memiliki kristal planet kultivasi, itu akan meningkatkan kompatibilitas antara kamu dan kristal tersebut sehingga kamu dapat mencapai kekuatan seorang kultivator gelar ascendant lebih cepat. Singkat cerita, Wang Lin mengeluarkan tas penyimpanannya dan menunjukkan harta surgawi. Dia menanyakan kualitas harta tersebut. Situnan terkejut ketika melihat kereta perang. Harta karun surgawi. Meskipun itu adalah harta karun surgawi kualitas rendah, itu adalah salah satu harta karun surgawi kualitas rendah yang paling kuat. Sangat dekat dengan kualitas menengah. Bocah kecil, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak barang bagus di tanganmu? Jika binatang roh ini sedikit lebih kuat, mungkin ia dapat menaikkannya ke harta karun surgawi kualitas menengah. Ucap Situnan. Wang Lin memandang Situnan. Ia mengeluarkan sepotong batu giok dan setelah mencatat beberapa informasi di dalamnya, dia melemparkannya ke Situnan. Lihat ini. Situnan menatap batu giok itu. Ketika dia memeriksanya, ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Wang Lin dan berkata, ini adalah teknik untuk mengendalikan harta surgawi ini. Benar sekali. Menggunakan teknik ini memungkinkanmu mengendalikan kereta perang pembunuh dewa ini. Aku bahkan bisa menjamin bahwa teknik ini ditinggalkan oleh pencipta harta karun surgawi ini. Wang Lin mengangguk dan dia menatap Situnan sambil tersenyum. Situnan lalu menyimpan batu giok itu dan ia tersenyum nakal. Apakah kamu berencana memberiku kereta perang pembunuh dewa ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kereta perang. Seberkas cahaya hitam terbang dari kereta perang ke arah Wang Lin. Wang Lin meraih perangkap binatang itu dan menyimpannya. Situnan hendak membalas dendam. Dan jika dia tidak memiliki harta, Wang Lin akan sedikit mengkhawatirkannya. Jadi dia memutuskan untuk memberikan kereta perang itu kepada Situnan. Dengan tubuh baru Situnan dan kereta perang itu, usahanya untuk membalas dendam akan berjalan lebih lancar. Tanpa dikendalikan oleh perangkap binatang, roh binatang itu mengeluarkan raungan saat melilit kereta perang dan segera melarikan diri. Situnan tertawa terbahak-bahak sambil cepat-cepat mengejarnya. Jangan lari, ayo bermain dengan orang tua ini. Pada saat ini, keempat pasukan klan abadi terabaikan meliputi langit bagian utara, timur, barat, dan selatan benua Susaku. Di pasukan timur, tatapan leluhur kelima menjadi dingin. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, penantian 3 bulan hampir berakhir. Hari kehancuran negara Susaku akan segera tiba. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergerak bersama awan hitam besar di belakangnya. Sasarannya adalah pusat negara Susaku, Gunung Susaku. Pada saat yang sama, 3 pasukan klan abadi terabaikan lainnya bergerak dan memulai serangan terakhir ke negara Susaku. 2 pohon reinkarnasi raksasa di benua Susaku mulai bersinar terang dan kemudian 2 roh leluhur yang bersinar keluar dari sana. Kedua roh leluhur itu memiliki tanaman berdaun 10 di dahi mereka. Saat mereka muncul, mereka juga bergegas menuju negara Susaku. Di negara pihak Susaku, keempat garis pertahanan langsung dipaksa mundur. Ini adalah perang besar, sehingga seluruh benua Susaku bergetar ketika suara mantra yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh negeri. Sukushi saat ini berdiri di puncak gunung Susaku. Jubah merahnya berkibar tertiup angin bersama rambut putihnya.
Dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Chu Yunfei telah pergi. Leluhur ascendant dari sekte bumi hancur disembunyikan dalam kultivasi tertutup. Saat ini, satu-satunya kultivator ascendant di Suzaku adalah Sugushi. Sosoknya memperlihatkan sedikit kesedihan dan kesepian, tetapi yang lebih dari itu sedikit kegilaan. Para kultivator di klan Suzaku, akulah Suzaku saat ini. Kalian semua tidak perlu lagi bertahan. Biarkan klan abadi terabaikan datang. Qianfeng dan Liu Mei, kalian berdua datang ke sini. Pesan ilahi Sugushi menyebar ke seluruh benua Suzaku. Semua kultivator yang bertahan mendesah saat mendengar hal ini dan berhamburan menyelamatkan diri. Tanpa ada kultivator yang menghentikan mereka, keempat pasukan klan abadi terabaikan menyerbu ke pusat Suzaku bagaikan badai yang dahsyat. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat seluruh benua Suzaku ditutupi oleh 4 awan hitam raksasa yang dengan cepat mendekati bagian tengahnya. Sugushi meletakkan kedua tangannya di belakang tasnya sambil menatap langit biru dan berkata, "Semuanya akan diputuskan." Tak lama kemudian, 2 sosok terbang dari kejauhan dan berhenti di samping Sugushi. Mereka adalah Qianfeng dan Liu Mei. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.